Halo, selamat pagi murid-murid SMP SMA Lentera Harapan Medan. Ya, Ibu Sela berharap kamu dalam kondisi sehat dan tentu juga bersemangat ya mengikuti aktivitas pembelajaran di hari ini. Ya, kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan chapel. Ya, meskipun secara online, Ibu Sela berharap ya kamu bisa mengikuti chapel ini dengan baik. Apakah itu dengan posisi duduk yang baik gitu ya, memang kamu benar-benar hanya melakukan ini di saat ini gitu ya, karena kita sama-sama tahu ya, ini bukan sekedar kegiatan rutinitas yang setiap kali ada lalu berlalu begitu saja ya. Kita semua mau belajar dan mau semakin bertumbuh dari setiap perenungan yang ada, termasuk perenungan chapel saat ini ya. Apalagi ini kan sudah hari Jumat ya. Ibu Sela sangat berharap anak-anak itu bisa lebih bersemangat untuk menyelesaikan tanggung jawab pembelajarannya di minggu ini. Kenapa? Karena biasanya semangat ya, karena sudah mau weekend, sudah mau ketemu hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi tidak hanya saat chapel ini kamu semangat dan bertanggung jawab, tapi sampai mengakhiri seluruh kegiatan di hari ini pun Ibu berharap kamu tetap bersemangat dan bertanggung jawab. Ya, kita akan memulai chapel kita. Mari kita betul-betul menyiapkan hati kita. Kita mau mengawalinya dengan kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Ibu Sela berharap ini bukan sekedar pujian yang kita nyanyikan sekedar begitu saja, tapi ini biarlah menjadi pujian dari dalam hati kita kepada Tuhan. Kamu sungguh-sungguh menyatakan pujian ini bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini through it all.
Baik anak-anak, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu mau minta kekuatan dari Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menolong kami sampai saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, dan saat ini sama-sama kami mau merenungkan kasih setiamu melalui kebenaran firman-Mu di chapel pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau saja yang menolong setiap kami untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kau juga yang menyertai dan memberi hikmat kepada hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh membuat setiap kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita di hari ini, yaitu terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 18. Ibu Sela akan membacakan untuk kita firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 18. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, demikian ya, maksud saya demikian dasar firman Tuhan untuk perenungan kita di hari ini. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebebasan ya atau kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Ya, bebas, merdeka. Mungkin kata-kata ini bukan satu kata-kata yang jarang kamu dengar ya, tapi mungkin kamu sering mendengar kata-kata ini gitu ya. Seperti apa maksudnya kita hidup bebas, dibebaskan, kita hidup merdeka di dalam Kristus? Ya, kita memangnya merdeka dari apa? Gitu ya, kita sedang dimerdekakan dari apa? Lalu, merdeka yang seperti apa sih yang kita punya ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Gitu ya, kita akan sama-sama belajar mengenai hal ini. Ya, Bu harap kita boleh mengikuti perenungan ini dengan baik ke depannya. Nah, mari kita memulai renungan ini gitu ya dengan melihat lagi kondisi yang ada. Ya, kondisinya seperti yang minggu lalu, bahkan juga 2 minggu lalu ya, kamu sudah pelajari melalui kebenaran firman Tuhan di chapel juga. Ya, kamu belajar tentang identitas ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah manusia ciptaan Allah, ya, tapi kita nggak boleh lupa, kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kita sudah jatuh dalam jerat dosa. Dosa itu sudah mengikat hidup kita. Ya, tanpa sadar, kecenderungan kita atau keinginan kita untuk berbuat dosa itu sangat besar. Ya, tidak perlu ada yang mengajari kita untuk berbohong, kita tahu berbohong. Tidak perlu ada yang mengajarkan kita untuk lebih banyak bermain game daripada belajar, tapi kita lebih memilih untuk banyak bermain game dan mengabaikan pembelajaran kita.
Ya, itu adalah bukti-bukti yang tanpa kita sadari menunjukkan natur dosanya kita ya, gitu ya. Itu hal-hal seperti itu kita sudah tahu tidak baik, tapi kita tetap lakukan, ya. Nah, Kristus yang adalah Tuhan dalam kekudusannya membebaskan kita dari jerat dosa. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, hanya Yesuslah manusia yang tidak berdosa karena Yesus bukan sekedar manusia biasa, ya, tetapi ketika dia turun ke dunia menjadi manusia, di saat yang bersamaan juga dia adalah Allah, ya. Dia tidak pernah melakukan dosa, dia adalah Allah yang kudus, ya, dia mau menebus kita, ya, dan dia mengorbankan dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib, ya. Mungkin hal ini seperti sesuatu hal yang sudah biasa kita dengar, gitu ya. Kita bisa tahu Tuhan Yesus yang menebus kita tahu pengorbanannya di kayu salib, membebaskan kita dari dosa, gitu ya. Tetapi apakah ini sungguh-sungguh kita hidupi, gitu ya? Apakah ini sungguh-sungguh menjadi menjadi satu hal yang betul-betul ada di hidup kita sehingga kita nggak menyia-nyiakan hidup kita, ya. Dan kalau misalkan dikatakan tadi di awal tadi saya bilang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, gitu ya. Tentu kita harus tahu ya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita dibebaskan untuk melakukan pekerjaan baik tanpa lagi kita terbelenggu oleh dosa. Ya, kita dibebaskan melakukan pekerjaan baik bagi Allah tanpa kita terbelenggu oleh dosa. Ya, jadi bukan kita dibebaskan untuk sesuka-sukanya kita, bukan kita dibebaskan untuk melakukan apapun yang kita mau, tapi kita dibebaskan untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah tanpa kita lagi terikat oleh jerat dosa. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kemerdekaan dalam Kristus, seperti apa hidup bebas di dalam Kristus. Ya, yang pertama ya seperti ayat perenungan yang kita baca tadi, kemerdekaan anak-anak Allah bukan untuk menuruti keinginan daging. Ya, itu tadi kita baca di Galatia 5 ayat 13. Ya, sekali lagi bukan dibebaskan untuk sesuka-sukanya kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Tidak, bukan kemerdekaan seperti itu yang mau kita hidupi, gitu ya. Ini benar-benar menjadi satu hal yang harus betul-betul kita ingat, ya, karena jangan sampai kita sekedar melakukan segala sesuatu itu tanpa tahu tujuan, gitu ya. Dan jangan sampai juga kita sesuka hati kita sebebas-bebasnya kita melakukan segala sesuatu dan kita lupa akibatnya dan itu menunjukkan kita tidak bertanggung jawab menghidupi anugerah hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Ya. Lalu hidup merdeka atau hidup bebas di dalam Kristus itu bukanlah kemerdekaan yang merugikan sesama. Ya, kalau tadi kita baca di ayat yang menjadi dasar perenungan kita di hari ini, gitu ya, jelas kita diminta untuk melayani seorang akan yang lain. Ya, kita juga diminta untuk tidak saling menelan ya. Kalau di sini di dalam ayat Alkitabnya tidak saling menelan ya dan tidak saling membinasakan gitu ya. Jadi marilah kita saling mengasihi, kita saling membagi berkat ya, berkat untuk sesama kita sehingga kita juga boleh bertumbuh melalui setiap relasi kita dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ya. Lalu hidup merdeka atau hidup bebas di dalam Kristus itu ya bukanlah kemerdekaan yang mengabaikan hukum Allah. Ya, ini adalah satu hal yang tentu juga tidak kalah penting ya dari dua hal sebelumnya gitu ya. Justru kembali lagi ke poin yang sebelumnya saya sampaikan, kita sudah dibebaskan untuk dapat berbuat baik ya, kita tidak lagi terikat oleh jerat dosa ya, sehingga harusnya kita juga merdeka hidup bagi Tuhan, kita merdeka melakukan
hukum-hukum yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Nya bagi kita. Ya, jadi 3 hal ini kiranya kamu ingat ya, supaya kamu tidak sekedar menghidupi kehidupan yang bebas begitu saja, tetapi betul-betul kita hidup bebas yang bertanggung jawab bagi Allah. Lalu bagaimana gitu ya setelah kita tahu kondisi keberadaan diri kita, lalu kita juga diingatkan lagi seperti apa kemerdekaan hidup di dalam Tuhan gitu ya. Nah, marilah kita bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah ya. Kita mempertanggungjawabkan kebebasan yang sudah dianugerahkan Tuhan melalui keselamatan hidup bagi setiap kita ya. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Ya, kita bisa pikirkan dari hal-hal yang simpel sekalipun. Ya, bukan berarti kita langsung jawab, ya kita mempertanggungjawabkannya dengan kita berdoa, bersaat teduh, beribadah gitu ya. Kita langsung jawab hal-hal yang sepertinya langsung menghubungkan kita sama Tuhan gitu ya. Mungkin yang dipandang dunia itu sesuatu yang ketuhanan, hal-hal yang ketuhanan begitu ya. Bukan langsung seperti itu ya, tapi kita bisa bertanggung jawab dalam kebebasan yang Tuhan berikan itu ya, dengan kita bertanggung jawab mempergunakan waktu kita, dengan kita bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dalam peran kita sebagai murid ya, dengan kita bertanggung jawab bertanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita gitu ya, dan banyak hal-hal lainnya lagi ya. Tidak ada hal-hal yang terpisah dari Allah sebagai pencipta kita ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Pertanyakan gitu ya, apakah yang kulakukan ini sesuatu yang berkenan bagi Tuhan? Apakah hal yang kulakukan ini sesuatu yang tepat, sesuatu yang pas gitu ya? Itu bisa kamu pertanyakan ya. Lalu tentu saja ya, bukan berarti tadi ketika Ibu bilang ada hal-hal yang sepertinya itu menunjukkan ini berhubungan dengan Tuhan banget nih gitu ya, bukan berarti itu tidak pas gitu ya. Itu sangat tepat. Itu sangat menolong kita untuk bertumbuh di dalam kita mengenal Tuhan. Ya, mari kita lakukan disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Ya, kita sungguh-sungguh berdoa, bersaat teduh, ya, merenungkan kebenaran firman Tuhan, beribadah. Meskipun sekarang ibadahnya online, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Meskipun secara online kita tetap taat beribadah setiap minggu ya, tidak melewatkannya begitu saja ya. Itu juga sebagai wujud kita menghidupi kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah ya. Lalu tentu ya seperti tema sekolah kita tahun ini gitu ya, ketika kita tahu kita sudah hidup dimerdekakan, kita sudah hidup dibebaskan di dalam Kristus, kita sudah dianugerahkan keselamatan dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup tersebut ya. Biarlah apa yang menjadi kerinduan terbesar di dalam kehidupan kita pun, apa yang menjadi hasrat atau dambaan terbesar di hidup kita hanya berpusat kepada Kristus saja dan tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lebih daripada dambaan kita kepada Kristus terhadap hal-hal lain. Ya, hanya kepada Kristus sajalah dambaan hidup kita. Ya. Nah, di akhir perenungan ini gitu ya, setelah kita diingatkan lagi kondisi keberadaan diri kita ya sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi bersyukurnya gitu ya, Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib membebaskan kita sehingga kita boleh berkata kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan di dalam Kristus. Dimerdekakan, dibebaskan dari jerat dosa. Ya, kita bebas untuk melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Ya, bukan bebas yang sebebas-bebasnya yang tidak bertanggung jawab dan sesuka-sukanya kita. Ya, karena pada akhirnya kita memang bebas melakukan apapun ya, tapi kita tidak bebas memilih akibat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Ya, jadi biarlah kita terus memohon hikmat dari Tuhan untuk kita boleh menghidupi
ya, kebebasan di dalam Kristus dengan hidup yang bertanggung jawab dan hanya mendamba kepada Kristus saja, ya. Nah, silahkan nanti setelah renungan ini, ya, setelah kamu melihat video chapel ini, kamu menjawab 2 pertanyaan refleksi, ya. Biarlah kamu mengambil waktu untuk bersungguh-sungguh berefleksi, bukan sekedar kamu jawab karena ini mau dikumpulkan ke wali kelas kamu, ya, bukan sekedar sampai di titik itu, tapi kamu betul-betul boleh berefleksi, betul-betul boleh merenungkan lagi, ya, sudah bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan sampai sejauh ini, ya. Jadi silahkan, ada 2 pertanyaan refleksi ya, nanti yang kamu bisa jawab. Silahkan kamu bisa baca juga sambil Ibu bacakan. Pertanyaan refleksi yang pertama, tuliskan hal apa saja yang membuatmu sulit mempertanggungjawabkan kebebasan hidupmu kepada Tuhan. Ya, kamu bisa pikirkan gitu ya. Hal apa yang membuat kamu sulit untuk mempertanggungjawabkan kebebasan hidupmu kepada Tuhan? Ya, apakah itu hobimu atau apakah itu sesuatu yang kamu anggap berharga? Kamu boleh tuliskan dan renungkan itu di waktu refleksimu. Ya, lalu pertanyaan refleksi yang kedua, tuliskan 2 hal yang menjadi komitmenmu untuk menjalani hidup yang telah dibebaskan oleh Kristus. Ya, Bu Sela berharap ini nggak sekedar kamu tulis saja, nggak sekedar kamu pikirkan yang terbaik, tapi betul-betul menjadi komitmenmu, betul-betul kamu hidupi, sehingga kamu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, demikian ya anak-anak perenungan firman Tuhan untuk chapel kita di pagi hari ini. Ya, nanti setelah ini Ibu akan pimpin dalam doa tutup, lalu kita menyanyikan pujian lagu tema sekolah kita ya, untuk semakin meneguhkan hati kita bahwa hanya Kristus saja dambaan kita, ya, karena kita tahu di dalamnya kita sudah dibebaskan. Lalu setelah itu, kamu boleh mengambil waktu untuk menjawab 2 pertanyaan refleksi ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, lalu kita menyanyikan pujian lagu tema sekolah, lalu kamu menjawab 2 pertanyaan refleksi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menolong menyertai kami juga untuk waktu chapel di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menyatakan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup bertanggung jawab di dalam kebebasan yang Engkau berikan. Kami boleh memikirkan segala sesuatu yang kami lakukan betul-betul seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami untuk satu hari ini. Tuhan memberkati juga keluarga kami. Biarlah setiap kami boleh sehat-sehat. Juga Tuhan kami berdoa, jikalau Kau berkenan, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, ya vaksin boleh segera ditemukan, sehingga kami boleh segera juga sama-sama belajar di sekolah, sama-sama berbagi banyak hal. Tapi dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini pun, biarlah hikmat daripada Tuhan menuntun untuk kami boleh tetap bertanggung jawab dan sungguh-sungguh menjalani setiap peran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan menyanyikan pujian lagu tema kita di akhir chapel ini. Setelahnya silahkan jawab pertanyaan refleksi dan kumpulkan ke wali kelas kamu masing-masing. Ya, terima kasih. Semangat untuk hari ini ya anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu tema kita ya di akhir ini.
itu langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kejamanmu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Sukacitaku Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu.